aku mau nge-share ke kalian tentang perjalanan aku di diagnosa kista sampai aku dinyatakan positif hamil. Tapi sebelum aku cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen pengalaman kalian yang sama kayak aku. Jadi dulu aku sebelum nikah tuh pernah gak mens selama 6 bulan. Nah akhirnya aku periksa ke dokter dong. Nah kata dokternya gak apa-apa kok, ini cuma gara-gara hormon aja, karena waktu itu aku masih umur 19 tahun. Nah aku setelah itu nggak pernah periksa lagi dong, walaupun aku telat haid selama 3 bulan atau 2 bulan gitu, kadang haidnya teratur juga. Nah setelah nikah tanpa aku obatin apapun, aku tuh lancar sendiri haidnya. Nah setelah 3 bulan aku nikah, aku tuh ngerasa kayak perut aku tuh sakit banget dan aku nggak bisa tahan. Kaki aku tuh sampai nggak bisa gerak sama sekali yang sebelah kanan, dan itu tuh cuma satu doang yang kanan aja. Akhirnya aku periksa dong, kenapa. Setelah aku periksa ke klinik deket rumah aku tuh cuma dibilang, oh ini lambung, karena lambungnya lagi naik gitu kata dia. Nah akhirnya udah tuh aku minum obat lambung itu, tapi nggak ada reaksi sama sekali di sepanjang hari itu kan. Nah akhirnya aku putusin jam 3 subuh dianterin sama suami aku ke puskesmas yang 24 jam. Nah cuman dikasih obat lambung juga. Akhirnya pas pagi-pagi aku minta rujukan dari puskesmas buat dirujuk ke rumah sakit. Nah setelah sampai rumah sakit aku harus bikin janjian dulu sama dokter bedahnya. Nah setelah 3 hari aku dapat rujukan ketemu sama dokter bedah. Aku ditanya-tanya tuh. Nah hari itu juga aku disuruh USG. Nah akhirnya aku USG dan hasilnya nunggu 3 hari lagi. Pas habis 3 hari aku ketemu dokter bedah itu lagi, dan aku dibacain tentang hasil USG-nya itu. Setelah 3 hari dari dokter bedah itu, aku kan dirujuk ke dokter Objin tuh. Nah aku ikhtiar kan, ya udahlah disuruh minum detok rahim dari resepnya dokter Zaidul Akbar sama JSR. Nah akhirnya aku minum tuh selama nunggu 3 hari ketemu sama dokter Objinnya. Karena minum itu aku tuh udah agak nggak sakit gitu, bisa nahan, karena aku selama nunggu dokter-dokter itu nggak pernah dikasih obat pereda nyeri atau apa kayak gitu kan. Nah akhirnya setelah 3 hari itu aku ketemu dokter Objin, aku ditransvaginal. Akhirnya pas ditransvaginal ternyata nggak ada kista sama sekali, cuman ada sedikit cairan aja kata dia gitu kan. Oh ya udah dong, aku akhirnya dikasih obat antibiotik aja kalau nggak salah dari situ. Nah udah aku nggak pernah ngerasain sakit lagi selama itu. Terus setelah sebulan itu aku udah nggak pernah sakit kan. Nah akhirnya pas bulan depannya aku tuh ngerasain itu sakit banget dan aku nggak bisa bangun sama sekali. Akhirnya aku langsung ke rumah sakit, itu tengah malam jam 12 malam aku langsung ke UGD, terus dicek lab, dan akhirnya katanya emang kistanya itu juga nggak ada, ini cuma karena lambung aja naik kata dia gitu kan. Oh ya udah akhirnya aku cuma diinfo sekali aja, habis itu dipulang tanpa opname. Jadi tepat pada tanggal 15 Februari pas banget ulang tahun suami aku, itu aku pengen tes pack. Siapa tahu aku hamil nih, aku gitu kan, siapa tahu kan bisa jadi kado juga. Nah ya udah akhirnya aku memutuskan pagi itu buat tes pack. Nah akhirnya hasilnya benar-benar positif, dan itu tuh nggak terlalu samar banget, agak jelas. Nah pas aku tes pack, aku kasih tahu dong ke suami aku, itu aku baru telat 3 hari. Nah aku tunggu dong sampai telat seminggu, aku tes pack lagi dan benar-benar jelas hasilnya. Nah ya udah akhirnya aku bikin janjian buat USG di salah satu klinik dekat rumah aku. Nah aku pas USG aku ketemu sama salah satu dokter, dan pas di USG itu aku nggak kelihatan sama sekali kantung janinnya atau apapun. Nah terus habis kayak gitu kata dia ini cuma ada cairan, tapi nggak tahu itu cairan apa. Nah aku cerita dong, aku pernah ngalamin apa yang kemarin aku periksa ke rumah sakit. Nah akhirnya pas dokternya itu sampai nyari-nyari, sampai sabar banget dokternya, bener-bener bagus banget tuh dokter. Nah akhirnya nggak ketemu sama sekali. Nah dokternya tuh nggak mau bikin aku down ya, tapi dia tuh kayak nyariin aku nggak mau ngambil keputusan nih kalau ini kehamilan ektopik. Nah soalnya aku nggak nemuin sama sekali kantong janin ataupun
janin kamu, kata dia gitu kan. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit gede. Nah akhirnya ya udah dong, di situ aku dapat surat rujukan dari klinik itu. Aku besoknya langsung minta rujukan ke puskesmas. Nah setelah aku minta rujukan, ternyata nggak bisa langsung ke rumah sakit tipe A, karena kita harus ke tipe C atau ke tipe B dulu. Baru kalau misalnya di tipe C dan B nggak bisa nanganin, baru dirujuk ke tipe A. Nah akhirnya aku dirujuk salah satu rumah sakit tipe C, kalau nggak salah di tipe C atau tipe B gitu. Nah aku dirujuk. Setelah aku dirujuk, ternyata tuh di USG sama dia udah ada kayak pendarahan gitu, kayak cairan gitu di dalam kan. Nah setelah di USG aku disuruh tes pack di situ dan cek lab. Nah aku tes pack tuh aku masih positif hamil, dan di cek lab tuh akhirnya aku nggak tahu, aku nggak dijelasin. Nah pas di USG lagi itu ternyata pendarahannya udah banyak, dan hari itu juga aku harus operasi tanggal 19 Februari 2019. Aku harus kehilangan anak aku yang pertama, karena itu pendarahannya udah terlalu banyak dan gak memungkinkan kalau untuk diundur-undur sampai besok-besoknya, dan harus hari itu juga tindakan. Jadi aku langsung tuh disuruh ngurus surat-surat pendaftarannya, hari itu juga ditindak buat operasi. Akhirnya didaftarin langsung sama saudara aku, karena aku udah nggak boleh jalan-jalan. Aku langsung dipakein kursi roda. Aku cuma sempat buat telepon suami aku sama mama aku buat suruh ke rumah sakit, dan aku telepon manajer aku buat izin kerja. Nah akhirnya pas hari itu juga operasi, emang aku operasinya kan operasi sesar, karena mau bersihin pendarahannya itu, jadi nggak dikuret karena aku udah pendarahan di dalam perut. Nah terus abis kayak gitu dia bilang dokternya, kok ini ada kista ya, kata dia gitu. Hah, aku bilang, kan aku sadar tuh waktu aku operasi. Aku bilang dong, hah dok emang ada kista ya, aku waktu itu pernah ngecek katanya udah nggak ada kistanya, kata dia gitu kan. Terus kata dokternya, iya karena kan kalau misal di USG itu belum tentu real jelas gimana di dalamnya kan, kata dia gitu. Tapi ini ada kista dan udah gede, kata gitu. Emang aku lihat tuh dari besi-besi operasi gitu kan ada pantulan gitu ya, dan itu emang setangan dokternya, kata aku. Astagfirullah, kok masih ada gitu ya kan. Akhirnya pas kata dokternya, karena itu nempel di sel telur kanan aku, akhirnya sama dokternya aku coba ya biar bisa selamat sel telurnya nggak ngikut harus dipotong, kata dia gitu. Nah akhirnya diusahain tuh sama dokternya, ternyata nggak bisa karena di kista aku tuh kayak ada rambut dan gigi. Nah aku kaget dong. Nah suami aku, keluarga aku tuh semua pada kaget, dikiranya aku diguna-guna atau apa ya kan, baru pertama kali denger kayak gitu. Nah terus abis kayak gitu, si dokternya itu bilang sama aku, kayaknya nggak bisa deh, soalnya ini banyak banget rambutnya. Jadi mau nggak mau harus diangkat ya sel telur kanannya. Terus dokternya juga izin sama suami aku, katanya sel telur kanan aku nggak bisa diselamatin. Dok, kayak gimana pun ambil keputusan yang terbaik aja, kata suami aku kayak gitu. Ya udah, akhirnya sama dokternya dipotong tuh sel telur kanan aku, karena emang udah nggak bisa diselamatin kan. Ya udah, abis kayak gitu dijelasin tuh sama dokternya, ini kistanya kayak gini. Terus abis kayak gitu ternyata dari hasil lab kistanya itu, ternyata aku kena kista detroit. Emang ada rambut dan gigi, katanya kayak gitu. Nah setelah aku habis operasi itu, aku nanya dong ke dokternya, dok aku bisa gak ya hamil lagi, aku takut deh aku nggak bisa hamil lagi. Terus kata dokternya, bisa kok, kan masih punya sel telur satu. Kalau kata aku sih bisa, tapi kita balik lagi ke Allah kayak gimana. Kalau misalnya Allah percaya sama kita, pasti bakal dikasih lagi, kata dia gitu kan. Oh yaudah dong, aku tenang tuh kalau kata dokter bisa ya kan. Karena aku pesimis, karena aku cuma punya sel telur satu, dan aku nggak tahu kok sel telur aku itu kecil atau besar dan bisa membuahi atau enggak. Nah aku bingung dong. Waktu itu aku bisa ektopik tuh kenapa gitu kan, entah ada penyumbatan atau gara-gara kista ini. Nah akhirnya dokternya tuh bilang,
bisa kok, nanti selang 1 atau 2 bulan setelah operasi ini udah boleh program lagi, kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya aku ikhtiar tuh program, aku minum Colamil Genio sama Evereat tapi nggak berhasil juga. So aku minum buah zuriat sama kurma muda. Nah aku coba tuh akhirnya, ya Allah masih haid juga. Ya udah akhirnya aku ketemu sama resepnya dokter Zaidul Akbar kan. Aku coba tuh karena aku ngelihat review-reviewnya sama komen-komen di YouTube tuh pada berhasil semua, sampai ada yang penantian bertahun-tahun dia berhasil ya kan. Nah akhirnya aku coba tuh 1 bulan, aku coba minum itu rutin pagi sama malam. Aku pas minum kayak gitu tuh emang badan aku enakan kan. Nah aku belum telat haid, nah itu tanggal 26 bulan Juli kalau nggak salah. Nah bulan Juni kalau nggak salah ya. Aku cek test pack dan aku tuh belum telat haid, seharusnya aku haid tanggal 29 Juni. Nah aku test pack karena aku udah keseringan test pack mungkin ya, terus cuman garis satu tuh, aku males, aku gituin kan. Ya udah akhirnya aku taruh pas nggak lama aku lihat selang 5 menit, kok ada samar, aku gituin kan. Akhirnya 3 hari lagi aku test pack dan udah agak jelas. Nah pas setelah telat 1 hari itu emang udah jelas banget, udah kering kan. Nah akhirnya aku telat seminggu, aku USG karena aku takut kan aku ektopik lagi, karena kan aku baca-baca katanya kalau misalnya udah punya riwayat ektopik itu bakal ektopik lagi. Nah akhirnya aku pas USG dokternya bilang ini ada kantong janinnya tapi masih kecil banget. Nah akhirnya aku disuruh balik lagi 2 minggu lagi, tapi aku balik laginya 3 minggu. Pas aku balik 3 minggu itu pas usia kandungan aku tuh hampir 8 minggu. Nah akhirnya pas aku USG ternyata udah ada detak jantungnya. Aku seneng banget, ya Allah, akhirnya nggak ektopik lagi. Ya Allah udah percaya sama aku kali ini, ngasih kepercayaan. Terus akhirnya ya udah aku dikasih obat tuh, aku mulai mual muntah sampai bener-bener sakit banget, sampai kadang tuh muntahnya agak ada bercak darahnya kayak gitu. Nah akhirnya aku program JSR sama detox itu cuma sebulan, dan selang dari 5 bulan aku operasi. Terus pada bilang, kok cepet banget sih udah ngisi lagi gini-gini, emang nggak sakit jahitannya atau apa? Ya alhamdulillah sih sampai sekarang aku nggak ngerasain jahitan aku sakit atau apa. Nah aku ngerasa tuh aku lama gitu dari operasi tuh, ada jarak 5 bulan aku baru hamil lagi. Padahal orang nggak tahu kalau aku tuh perjuangannya gimana gitu ya kan, sampai harus konsumsi ini itu. Dan mereka yang taunya ya udah cepet aja, sampai aku pernah disindir katanya aku susah punya keturunan. Dan aku ya udah dong, itu yang memacu aku buat ya udah gue mau ikhtiar nih, karena suami aku juga kan udah pengen banget punya anak. Ya udah akhirnya aku ikhtiar, ya aku paksain walaupun itu minuman gak enak atau apa, aku paksain deh pokoknya. Dan alhamdulillah Allah ngasih aku kepercayaan. Ya udah akhirnya aku hamil. Dan pesan aku, jangan pernah nyerah walaupun kalian punya kista atau apapun itu, pasti kalian tuh bisa hamil kan kalau misal kalian mau ikhtiar atau berusaha buat ngobatin itu. Aku tuh juga dulu pesimis banget, sampai pernah bilang aku bisa hamil gak ya kayak gitu, sampai putus asa. Maksudnya aku cuma punya sel telur 1, aku takut aku nggak bisa hamil lagi. Karena setelah aku operasi itu aku dinyatain ada kista lagi sebenarnya. Nah ya udah aku akhirnya sampai saat aku hamil itu baru banget lagi periksa ke dokter, dan ternyata emang waktu aku periksa kehamilan juga nggak ada kista lagi sih, nggak dibilangin ada. Ya udah akhirnya aku sampai sekarang alhamdulillah baik-baik aja. Jangan nyerah pokoknya. Kalau misalnya kalian punya
penyakit itu harus diobatin, jangan dientengin, dan jaga pola makan kalian karena kista itu ngaruh banget dari pola makan. Nah, kalau misalnya makan kalian itu jorok, itu akan gampang kista itu berkembang karena setiap cewek itu kan punya kista katanya ya. Aku kurang tahu juga sih, aku cuma dibilangin sama dokter. Nah, katanya itu kista, setiap perempuan itu punya kista. Nah, gimana tergantung kita makannya, makan jadi kista itu berkembang atau enggak gitu ya kan. Nah, ya udah, akhirnya aku sekarang udah nggak pernah makan junk food apapun, makanan sembarangan. Ya pas aku program itu aku bener-bener stop makan mie, minum kopi, itu aku stop banget karena aku tuh yang bener-bener suka banget kopi. Karena dulu aku setiap hari tuh minumnya kopi, nggak pernah nggak minum kopi, harus banget minum kopi. Akhirnya aku pas program tuh aku bener-bener stop semuanya dan alhamdulillah berhasil. Jangan nyerah ya. Segitu aja vlog pertama aku, semoga bermanfaat buat kalian. Semoga informasi ini tuh memacu kalian untuk hidup lebih sehat lagi. Dan kalau misalnya masih ada kendala apapun untuk mempunyai keturunan, segera diperiksa ke dokter. Jangan disepelekan, bener-bener jangan disepelekan deh, sampai nanti takutnya fatal ya kan, kita nggak tahu. Nah, semoga kalian selalu sehat dan semoga kalian suka sama vlog pertama aku dan aku bisa ngevlog lagi. Makasih ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Makasih.